Frederick Vasseur telah mengungkapkan pendapatnya tentang Ferrari tahun 2026. Kita tahu bahwa itu akan menjadi tahun 0, tahun revolusi teknis mengenai regulasi. Dan dalam video hari ini, kita akan melihat apa saja harapan Vasseur untuk tahun 2026. Siapa insinyur yang meninggalkan Maranello akhir-akhir ini. Kita lihat cuplikan Grand Prix Brasil, bagaimana Ferrari mempersiapkan diri untuk balapan ini. Mari kita lihat aturan 2 pit stop wajib, pernyataan Benedetto Vigna, bagaimana Red Bull tampil untuk tahun 2026. Sebelum memulai, mohon beri like sebagai dukungan, dan sekarang mari kita lihat semuanya secara detail. Vasseur sangat tahu hal ini. Berharap saja tidak cukup. Pemimpin tim asal Prancis ini tidak berbasa-basi. Tahun 2026 mungkin merupakan tantangan terbesar dalam 30 tahun terakhir bagi Formula 1. Kita mulai dari nol, kita harus membangun semuanya dari awal. Dan yang paling sulit adalah kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh yang lain. Sebuah kalimat yang mengatakan segalanya. Era baru akan bergantung pada intuisi, keberanian, dan kepercayaan pada para insinyur. Intinya, Vasseur tahu bahwa Ferrari harus mengambil risiko karena pada tahun 2026, mereka yang tetap berhati-hati, menyalin, atau menunggu untuk memahami akan terlambat. Vasseur menambahkan pemikiran yang jauh lebih luas yang menunjukkan betapa besar taruhan yang ada. Tantangan sebenarnya bagi Formula 1 adalah tetap berada di posisi sekarang dalam hal kesuksesan visibilitas dan kepemimpinan teknologi. Namun, dalam 5 atau 10 tahun ke depan, kita sudah harus memikirkan bagaimana olahraga ini pada tahun 2035. Dan tidak akan mudah membayangkan di mana industri otomotif akan berada pada masa itu. Pesan yang jelas, Formula 1 tidak bisa hanya menang hari ini, harus berinovasi untuk bertahan di masa depan. Dan itulah intinya. Pada tahun 2026, bukan hanya mereka yang membuat mobil tercepat yang akan menang, tetapi mereka yang bisa memahami masa depan lebih baik dari yang lain. Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, semuanya bekerja diam-diam, masing-masing yakin telah menemukan kunci yang tepat, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu seberapa jauh garis finish dan seberapa jauh tim lainnya. Karena revolusi berikutnya tidak hanya akan menjadi teknis, tetapi juga budaya, dan akan menentukan siapa yang akan memimpin Formula 1 dalam 10 tahun ke depan. Dan pertanyaan sebenarnya juga adalah di mana Ferrari akan berada tahun depan. Apakah akan bersaing untuk gelar dalam salah satu revolusi teknis terpenting dalam 30 tahun terakhir? Mari kita lihat bagaimana perkembangan pekerjaan pada proyek Ferrari 678. Grand Prix terakhir di kota Meksiko dan Austin telah mengubah rencana. Memang setelah berbulan-bulan frustasi dan gun kompromi, SF25 akhirnya menunjukkan tanda-tanda soliditas. Perubahan berasal dari masalah terbesar. Semuanya berawal dari masalah serius, yaitu tinggi permukaan tanah. Kesalahan mendasar yang telah menghantui Ferrari sejak awal tahun. Cukup memikirkan diskualifikasi Lewis Hamilton di Cina dalam balapan keduanya dengan warna merah, tepat karena konsumsi berlebihan dari dasar. Sejak saat itu, tim terpaksa menaikkan kendaraan, mengorbankan beban dan kecepatan di tikungan untuk tetap dalam batas peraturan. Selama berbulan-bulan pilihan itu telah menghambat kinerja SF25. Kita semua telah melihatnya. Tetapi ada sesuatu yang berubah antara Austin dan Meksiko, dua jalur yang sangat berbeda, satu penuh gundukan, dan yang lainnya pada ketinggian tinggi. Namun Ferrari bereaksi dengan baik pada keduanya. Leclerc podium 2 kali berturut-turut, dan yang paling penting mobil akhirnya lebih dapat diprediksi, stabil dan konsisten dalam perilaku. Dan demikianlah, menurut laporan, sinyal telah tiba di Maranello. Dan akan ada area lain yang akan mengalami revolusi lengkap pada tahun 2026, yaitu bagian belakang mobil. Memang suspensi belakang push rod akan kembali. Setelah bertahun-tahun Ferrari terus menggunakan suspensi pull rod yang juga dimodifikasi tahun ini di SPA. Ferrari akan memperkenalkan kembali push rod di bagian belakang seperti yang dilakukan Mercedes. Tim Maranello tidak menggunakan jenis suspensi ini sejak Ferrari F150 Italia tahun 2011 dan Ferrari F10 tahun 2010 adalah Ferrari terakhir dengan suspensi tersebut yang berjuang untuk kejuaraan dunia dan berjuang untuk memenangkan gelar hingga balapan terakhir musim itu bersama Fernando Alonso. Tim balap akan fokus hanya pada beberapa elemen kunci suspensi seperti batang torsi dan batang anti-roll yang penting untuk mengontrol tinggi permukaan tanah. Tidak ada lagi perubahan drastis pada sistem pull rod di bagian depan yang diperkenalkan tahun ini untuk mengikuti jalan Red Bull dan McLaren. Tapi perhatikan, ada area di mana Ferrari benar-benar menaikkan standar, yaitu mesin. La Gazzetta sudah berbicara tentang unit tenaga yang sepenuhnya baru, dengan kepala silinder dari paduan aluminium dan sistem intake yang sangat rahasia. Sebuah solusi yang muncul setelah meninggalkan ide yang lebih ekstrim, yaitu dengan kepala silinder dari baja yang dikembangkan oleh Wolf Zimmermann, terlalu berisiko dalam hal keandalan. Hasilnya, sebuah V6 thermal yang dioptimalkan untuk batas baru tahun 2026, di mana 50% tenaga akan berasal dari sistem hibrida dan bahan bakar akan 100% berkelanjutan. Sebuah langkah menuju masa depan, tetapi juga sebuah pernyataan niat. Ferrari ingin menjadi tim yang membawa tradisi ke dunia baru. Dan apa arti semua ini? Transisi menuju tahun 2026 akan menjadi yang paling kompleks dalam Formula 1 modern dan sekarang lebih dari sebelumnya. Dibutuhkan konsistensi. Ferrari tidak bisa melakukan reset teknis lagi, tetapi harus siap pada hari pertama tes dengan mobil yang langsung berfungsi, karena keuntungan ini akan mengikuti sepanjang musim dan bahkan musim berikutnya. Tahun 2025 telah meninggalkan luka yang terbuka. Tidak ada kemenangan, naik turun yang konstan, dan duel internal antara Hamilton dan Leclerc yang seringkali mengalihkan perhatian. Namun sejak Austin, sinyalnya jelas. SSF25 bukan lagi masalah, tetapi sebuah titik awal. Dan Vasseur tahu, kali ini tidak boleh ada kesalahan lagi.
Proyek 678 akan menjadi titik pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Stabilitas mekanis, mesin baru, aerodinamika aktif, dan filosofi yang lebih berani, tetapi akhirnya konsisten. Jadi, proyek Ferrari 678 terus berlanjut. Ferrari tahun 2026 kini sedang membuat keputusan teknis terakhir tentang bagaimana mobil baru akan dikembangkan. Namun, perhatikan, ada perpisahan penting di Maranello. Faktanya Riccardo Corte, insinyur performa Lewis Hamilton, meninggalkan Ferrari setelah 11 tahun untuk memulai petualangan baru di Australia. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Corte tidak pergi ke tim Formula 1 lainnya, tetapi mengubah dunia dari paddock Formula 1 ke kejuaraan Supercars, di mana dia akan menjadi insinyur trek Kay Allen. Dan jadi, seorang pria kunci dari kotak Ferrari meninggalkan Maranello. Siapa Riccardo Corte? Mengapa kepergiannya begitu signifikan? Dia adalah salah satu dari insinyur yang tidak pernah muncul di depan kamera, tetapi benar-benar membuat perbedaan di trek. Masuk ke Maranello pada awal era hibrida, dia langsung terlibat dalam pengembangan dan pengoptimalan unit daya, berfokus pada manajemen energi dan kontrol sistem hibrida. Kemudian ia beralih ke pekerjaan simulasi dan persiapan akhir pekan balapan. Pada tahun 2022, ia menjadi pelatih pengemudi Charles Leclerc. Kemudian ia bekerja di samping Carlos Sainz sebagai insinyur performa, dan akhirnya tahun ini ia ditugaskan kepada Lewis Hamilton mengurus setiap detail adaptasinya ke SF25. Secara singkat, dia adalah salah satu wajah paling berpengalaman di kotak Ferrari. Dan bukan kebetulan jika Hamilton, setelah beberapa akhir pekan yang sulit, berbicara dengan sangat positif tentang komunikasi dengan kelompok kerjanya. Corte memutuskan untuk menutup siklus. Dalam siaran pers resmi dari Grove Racing, tim yang merekrutnya mengatakan kata-kata yang sangat jelas. Saya bangga menjadi bagian dari Grove Racing pada saat yang sangat menggembirakan bagi tim. Setelah 11 tahun di Ferrari, saya tidak sabar untuk membawa pengalaman itu ke dunia supercars, membantu tim tumbuh, dan memanfaatkan setiap peluang di track. Pasti lingkungan yang sangat berbeda dari Maranello, tetapi dengan kehausan yang sama untuk sukses. Kenapa kepergian ini terasa berat? Dari luar, seseorang mungkin berkata, dia hanya seorang insinyur. Tetapi siapa yang tahu Formula 1 tahu bahwa sosok seperti Riccardo Corte adalah penting. Mereka lah yang mengubah data menjadi performa, menafsirkan perilaku mobil, dan membantu para pembalap menemukan 2/10 detik yang membuat perbedaan antara start di baris kedua dan posisi pole. Dan kepergiannya meninggalkan kekosongan kecil pada momen yang genting. Karena saat Ferrari bekerja pada proyek 678, yaitu mobil 2026, setiap pengalaman internal sangat penting. Setiap kehilangan pengetahuan sangat penting, terutama dalam tim yang baru saja menyambut seorang juara dunia 7 kali dan masih harus membangun di sekelilingnya struktur yang sepenuhnya sinkron. Di antara Austin dan Meksiko, Ferrari telah menemukan keseimbangan pada pengaturan Ferrari F25. Mungkin sedikit terlambat, tetapi akhirnya ada evolusi yang baik dari mobil. Tidak banyak pada tingkat pembaruan, karena Ferrari tidak menerimanya saat ini, tetapi lebih pada tingkat pengaturan. Mereka telah memahami bagaimana membuat mobil bekerja. Pasti simulasi di Maranello telah membantu, tetapi juga ditemukan sesuatu di trek. Luigi Mazzola, sosok bersejarah Ferrari, mengatakannya dengan jelas. Di Maranello, mereka telah menemukan keseimbangan, mungkin sedikit terlambat, tetapi mereka telah sampai di sana. Dan jika kita melihat apa yang terjadi antara Austin dan Meksiko, angka-angka mendukungnya. Untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu yang sulit, SF25 menunjukkan langkah yang konsisten, dapat diprediksi dan terutama kompetitif. Di Meksiko, Ferrari menampilkan akhir pekan yang solid dari awal hingga akhir. Leclerc mendekati posisi pole, Hamilton tetap konsisten di 3 besar, dan manajemen teknis akhir pekan tampak jauh lebih linier dibandingkan dengan kekacauan di awal musim. Autodromo Hermanos Rodriguez tidak mengampuni siapapun. Ketinggian memberikan tekanan pada mesin, rem, dan pendinginan. Namun SF25 tetap bertahan, berputar dengan ritme yang konstan tanpa penurunan, dan dengan stabilitas yang hingga beberapa minggu lalu tampak mustahil. Sebuah sinyal yang jelas. Pekerjaan pada ketinggian tanah dan manajemen suhu akhirnya membuahkan hasil. Mazzola menjelaskan dengan baik apa yang berubah. Ferrari telah menemukan keseimbangan antara dua konsep kunci, lift and coast dan pengaturan mekanik. Diterjemahkan, mereka telah memahami bagaimana mengurangi tekanan pada rem dan unit daya sambil meningkatkan konsistensi langkah balapan. Sebuah kombinasi yang, jika dikonfirmasi juga di Brasil, dapat menandai perubahan nyata dalam musim ini. Karena hingga beberapa minggu lalu, mobil merah berjuang pada masalah ini. Mengelola mobil dalam kondisi ekstrim, menjaga suhu rem tetap stabil, dan tidak mengkompromikan energi yang tersedia di jalur lurus. Sekarang semuanya tampak lebih terkontrol. Dan bukan hanya masalah teknik, Hamilton juga tampak lebih nyaman. Juara dunia 7 kali, yang pada balapan pertama mengeluh tentang mobil yang sulit dikendarai, akhirnya menemukan jendela yang tepat untuk membuatnya berfungsi. Dan Leclerc dari sudut pandangnya telah menunjukkan bahwa mobil memiliki margin bahkan dalam kualifikasi. Dua pengemudi yang mulai bergerak ke arah yang sama, dan ini adalah hal yang menentukan bagi Ferrari. Ini mungkin adalah sinyal terbaik dari semuanya. Namun kenyataannya adalah kemajuan ini datang terlambat. McLaren kini telah mengkonsolidasikan keunggulannya. Red Bull tetap menjadi titik acuan dan 2025 adalah tahun yang penuh dengan naik turun, sulit untuk dikelola. Tetapi bagian menariknya adalah semuanya ini datang pada saat yang tepat untuk tahun 2026.
Ferrari tidak hanya menyelesaikan masalah, mereka belajar bagaimana tidak mengulanginya pada mobil berikutnya. Dan jika benar-benar di Maranello, mereka telah menemukan keseimbangan pada ketinggian tanah, keseimbangan dan manajemen termal, maka proyek 678 dapat lahir di atas fondasi yang akhirnya kokoh. Di Meksiko, Ferrari tidak hanya membuat podium lagi. Mereka telah melakukan hal yang paling penting. Ferrari menemukan kembali arah teknis yang jelas. Kami tidak tahu apakah ini cukup untuk memenangkan balapan sebelum akhir musim. Tetapi untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ada perasaan bahwa mobil merah tahu kemana ia menuju. Bagaimana Ferrari tampil di Brasil? Apakah akan berhasil mempertahankan posisi kedua di kejuaraan konstruktor? Atau Mercedes, atau bahkan Red Bull sendiri akan membuatnya kesulitan? Tujuan Ferrari sekarang adalah mempertahankan posisi kedua di kejuaraan konstruktor. Tetapi hati-hati, karena di Interlagos ancaman utama tidak hanya datang dari Mercedes. Menurut data terbaru, Red Bull benar-benar kembali bersaing. Setelah podium Leclerc di kota Meksiko, Ferrari kembali mengungguli Mercedes dengan 1 poin. Selisih yang kecil, tetapi artinya satu hal. Satu kesalahan bisa membalikkan segalanya. Tapi ada lebih dari itu. Red Bull, yang tampaknya sudah terpinggirkan dari perebutan posisi kedua, kembali mendekati dengan berbahaya berkat peningkatan yang dibawa dalam balapan terakhir. Dan menurut Lawrence Barreto, jurnalis Formula 1, tim dari Milton Keynes bisa menjadi ancaman nyata bagi Ferrari dan Mercedes di Brasil. McLaren tetap menjadi acuan di paruh kedua musim ini. Meskipun beberapa kesulitan ditemui dalam balapan terakhir, mobil Papaya tetap menjadi yang paling seimbang dalam setiap kondisi. Namun Red Bull telah menutup celah di trek dengan downforce tinggi. Interlagos dengan tikungan menengah cepat dan bagian akhir yang menanjak adalah salah satu sirkuit yang bisa memaksimalkan RB21. Barreto sudah bicara dengan tegas, McLaren harus berhati-hati di Brasil. Red Bull telah mengurangi celah dengan jelas dan jika hujan, Verstappen menjadi favorit mutlak. Inilah titik kuncinya. Waka. Perakiraan untuk hari Minggu berbicara tentang hujan dan kita semua tahu apa artinya. Verstappen dalam kondisi campuran adalah lawan yang praktis tak terkalahkan. Red Bull tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Verstappen bisa berlomba bebas dan mendorong ke batas, mencoba melampaui Leclerc dan Hamilton tidak hanya dalam balapan, tetapi juga dalam klasemen konstruktor. Karena jika orang Belanda itu menang atau naik podium dan Tsunoda melanjutkan momen pertumbuhannya, risiko bagi Ferrari adalah nyata. Kehilangan posisi kedua tidak hanya melawan Mercedes, tetapi juga melawan Red Bull. Di Maranello, mereka tahu dan itulah mengapa akhir pekan Brasil akan menjadi penting. SF25 akhirnya menemukan dasar yang solid. Keseimbangan telah membaik, ketinggian dari tanah terkontrol, dan Hamilton telah menemukan kembali ritme. Tapi di Interlagos akan diperlukan sesuatu yang lebih. Mobil yang siap bereaksi terhadap cuaca dan jalur yang berubah putaran demi putaran. McLaren tetap memulai sebagai favorit untuk mempertahankan kepemimpinan di antara konstruktor. Tetapi perasaan itu adalah bahwa di Brasil, kita mungkin menyaksikan salah satu balapan paling tak terduga musim datang dengan penuh percaya diri, Mercedes dengan haus akan balas dendam, dan Red Bull tanpa beban apapun. Dalam Formula 1, ketika sebuah tim tidak punya apa-apa untuk kehilangan, itulah saatnya menjadi berbahaya. Singkatnya, pertempuran untuk posisi kedua jauh dari selesai. Ferrari harus mempertahankan posisinya melawan dua rival yang berbeda, tetapi sama berbahayanya di sirkuit di mana sering terjadi segalanya, terutama dengan hujan. Dan Benedetto Vigna sendiri telah menyatakannya. Kami senang dengan 2 podium, tetapi tetap berpijak pada kenyataan. Memang, semuanya dimulai dari Austin. Setelah hari Jumat yang rumit, Ferrari bekerja pada A7 dan ketinggian dari tanah. Dengan jelas, meningkatkan dibandingkan dengan McLaren yang berlari lebih tinggi. Juga melewatkan balapan sprint karena insiden antara Norris dan Piastri, dan dalam balapan Ferrari tampak lebih kompetitif daripada McLaren. Berkat pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian dari tanah. Akibatnya, pengelolaan ban juga meningkat, dan semua ini terlihat sebagai konfirmasi di Meksiko, di mana Ferrari memulai dengan kuat sejak Jumat, mengkonfirmasi posisi kedua yang diraih oleh Leclerc pada hari Minggu. Vigna telah menegaskannya. Saya senang karena melihat pekerjaan yang kami lakukan di dalam tim. Tetapi kuncinya hanya satu, tetap bersatu. Dan penting untuk tetap bersatu juga di Brasil, meskipun akan menjadi akhir pekan yang sangat berbeda dari biasanya. Akan ada lebih banyak variabel, akan ada balapan sprint, kemungkinan besar hujan pada hari Minggu, dan kita tahu betapa kacau Grand Prix di Brasil dengan hujan. Kami melihatnya pada tahun 2016, misalnya. Verstappen dalam kondisi ini adalah orang yang harus dikalahkan. Tetapi Ferrari pasti tidak akan menyerah, mengingat kemajuan yang telah dibuat dalam 2 balapan terakhir. Tetapi mari kita lihat bersama bagaimana kemajuan persaingan antara Hamilton dan Verstappen. Lewis Hamilton telah berbicara, dan untuk pertama kalinya sejak dia tiba di Ferrari, dia melakukannya sebagai pria yang sadar akan kesulitan dan juga tegas dalam mempertahankan pilihannya. Roman dibangun dalam sehari, katanya. Kalimat sederhana, tetapi yang menceritakan banyak hal. Hamilton tahu bahwa tahun pertamanya dengan seragam merah tidak berjalan sesuai rencana. 0 podium dalam 20 balapan, kritik terus-menerus, dan bahkan rumor yang mengatakan tidak ada perpanjangan kontrak di masa depan. Namun dia sendiri tidak mendefinisikan dirinya sebagai sudah selesai. Juara dunia 7 kali itu melihat ke depan, yakin bahwa Ferrari akan bisa kembali menang, meskipun prosesnya akan panjang dan kompleks. Musim Hamilton di Maranello telah menjadi lari rintangan. Setelah debut penuh harapan, balapan pertama menunjukkan betapa SF25 masih merupakan proyek yang rapuh. Masalah keseimbangan, ketinggian dari tanah, keandalan. Semua detail yang terutama membebani dia yang menyukai mobil yang tepat, stabil, yang merespons hingga milimeter. Dan perbandingan dengan Leclerc yang telah mengenal mobil dan tim selama bertahun-tahun tidak bisa dihindari. Hamilton tampak seperti bayangan dari juara masa lalu, dan bagi banyak orang tampak seperti melihat kembali kesulitan Schumacher dalam bulan-bulan pertamanya dengan seragam merah. Tetapi siapapun yang mengenal Lewis tahu satu hal.
Justru dalam saat-saat tersulit itulah dia mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Dan sementara media berbicara tentang kontrak yang tergantung, di dalam Ferrari terdapat ketenangan yang berbeda. Vasseur dan Vigna telah menegaskan kembali kepercayaan dalam proyek dan balapan terakhir. Terutama Austin dan Meksiko telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang nyata. Hamilton telah menemukan kembali perasaannya. SF25 menjadi lebih dapat diprediksi. Dan dua podium Leclerc telah mengembalikan ketenangan dalam pit. Namun sementara itu, paddock bergerak. Dari Red Bull ke Aston Martin, dari Mercedes hingga VIA, semua mempersiapkan diri untuk perubahan besar tahun 2026. Dan di antara berita yang paling dibahas adalah proposal untuk memperkenalkan 2 pit stop wajib untuk setiap balapan. Ya, kalian mengerti dengan benar, 2 kali pemberhentian minimum untuk semua orang. Gagasan ini muncul dari dalam komisi F1 yang bertujuan membuat balapan jadi lebih tidak terduga setelah tahun 2025 yang diwarnai terlalu banyak JP dengan 1 kali pit stop dan strategi yang sudah saling meniru. Ini akan menjadi kembali ke pendekatan yang lebih spektakuler, tetapi juga lebih stres bagi tim yang harus sepenuhnya mengkalibrasi ulang pekerjaan pada kerusakan ban dan manajemen waktu. Sebuah revolusi yang bisa mengocok ulang kartu, terutama untuk tim seperti Ferrari yang sering kali mendapatkan kecepatan pada jarak jauh. Sementara itu, di tengah semua kekacauan regulasi ini, ada satu nama yang muncul di mana-mana, Adrian Newey. Setelah berpisah dari Red Bull, dia secara resmi bergabung dengan Aston Martin sebagai Managing Technical Partner. Dan Lawrence Stroll tidak ragu-ragu untuk menyebutnya sebagai langkah monumental. Newey akan memimpin pengembangan MR26, Aston Martin pertama yang lahir di bawah aturan baru 2026. Dan jika ada yang berpikir bahwa usia dapat memperlambatnya, cukup lihat apa yang telah dilakukannya dengan Red Bull selama 10 tahun terakhir. Stroll tahu, dan dengan Newey segala sesuatu menjadi mungkin. Dan tepat saat Newey bersiap menghadapi tantangan berikutnya, ada berita lain yang jadi perbincangan. Menurut Jacques Villeneuve, antara Hamilton dan Verstappen, akhirnya ada jenis penghormatan baru. Lewis telah memahami siapa Max sebenarnya, dan sekarang menghormatinya atas apa yang sedang dilakukan. Sebuah tanda penting yang secara simbolis menutup lingkaran yang dimulai pada tahun 2021 ketika keduanya bertarung sengit untuk gelar dalam salah satu akhir paling kontroversial dalam sejarah Formula 1. Hari ini di antara mereka tampaknya ada kurang persaingan dan lebih banyak kesadaran bersama. 2 pembalap yang telah membuat sejarah dan sekarang memiliki tujuan yang sama. Mengakhiri karier dengan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Hamilton tidak mencari alasan. Dia sedang membangun dasar dari sebuah proyek yang bisa meledak pada tahun 2026 ketika semuanya akan berubah. Aturan baru, mesin baru, aliansi baru, dan mungkin persaingan baru. Kenyataannya adalah, seperti yang dia katakan, Roma tidak dibangun dalam sehari. Tetapi jika ada seseorang yang dapat bangkit dari kesulitan, itu adalah Lewis Hamilton. Dan kita akan melihat bagaimana Hamilton dan Verstappen menghadapi tahun 2026. Keduanya memiliki tantangan besar di depan mereka. Selain itu, untuk tim ada tambahan ide untuk melakukan 2 pit stop wajib dengan 3 opsi di meja. Yang pertama, penggunaan wajib semua 3 campuran, jadi setiap pembalap harus menggunakan soft, medium, dan hard. Bebas memilih urutannya, tetapi harus menggunakan ketiga-tiganya. Ini adalah opsi yang berisiko menciptakan strategi yang sama. Dan menurut saya ini adalah kewajiban yang terlalu dipaksakan untuk tim dari sudut pandang saya. Hipotesis kedua, 2 kali pemberhentian wajib tetapi campuran bebas. Ini tampaknya opsi yang paling bebas di antara ketiga dan mungkin juga yang terbaik. Opsi ketiga, batas kilometer pada setiap campuran. Setiap ban tidak boleh melakukan lebih dari 45% dari balapan. Batas ini akan memaksa semua tim untuk berhenti 2 kali, tetapi dengan cara yang lebih terselubung. Menurut saya, pilihan untuk membuat 2 pit stop wajib adalah sedikit terlalu dipaksakan untuk Formula 1. Menurut saya, tim harus dibiarkan lebih bebas, mencoba menemukan lebih banyak kerusakan ban, tetapi juga lebih banyak ketahanan pada kerangka itu sendiri, menghabiskan ban dan meningkatkan kerusakan, tetapi menghindari masalah keamanan seperti yang kita lihat di Baku pada tahun 2021 dengan ledakan ban Verstappen. Namun, pada saat yang sama, tim harus dibiarkan bebas memilih strategi terbaik. Karena inilah Formula 1. Dan balapan yang terlalu terkontrol mengurangi ketidakpastian dan akibatnya juga mengurangi tontonan. Jadi saya tidak akan menaruh terlalu banyak pembatas dalam pengelolaan strategi. Tetapi mari kita dengar kata-kata Paul Monaghan tentang evolusi Red Bull. Sebenarnya, RB21 telah kembali kompetitif. Verstappen memenangkan di Jepang dan Imola, tetapi mobilnya tidak dapat diprediksi. Di trek seperti Monte Carlo, Kanada, dan juga di Belanda, keseimbangan sepenuhnya tidak stabil, terlalu sensitif, dan terlalu sulit untuk diatur. Red Bull yang lebih mengingatkan pada Mercedes tahun 2022 daripada Red Bull yang dominan tahun lalu. Tetapi sejak Monza, dengan pembaruan pada bagian bawah, ada sesuatu yang berubah. Monaghan menjelaskan bahwa bukan hanya pembaruan yang membuat perbedaan, tetapi kerja terus-menerus dari micro corrections pada setup, aerodinamika, dan manajemen ban yang akhirnya membuahkan hasil. Banyak hal bersama-sama, bukan hanya satu hal. Kami mulai dari balapan pertama untuk memahami apa yang tidak berfungsi. Diperlukan beberapa langkah, tetapi ini bukan hanya tentang beban aerodinamis atau geometris badan mobil. Itu adalah serangkaian hal kecil yang datang dalam urutan yang tepat dan Red Bull belum menunjukkan semuanya. Sebenarnya, mungkin ada pembaruan aerodinamis atau mekanik terakhir sebelum Abu Dhabi hanya untuk memberikan Verstappen dorongan terakhir dalam perebutan gelar. Monaghan tidak menutup kemungkinan, tidak ada yang pasti. Kami mungkin masih memiliki 1 atau 2 detail kecil yang akan diperkenalkan. Red Bull terus mengembangkan hingga akhir, meskipun McLaren dan Ferrari kini hampir sepenuhnya bekerja pada 2026. Dan Monaghan menjelaskan bahwa RB21 sampai saat ini jauh lebih dapat diubah. Pada JP pertama, kami tidak bisa menggunakan konfigurasi tertentu. Sekarang ya, semuanya bekerja bersama-sama. Bagian bawah, suspensi dan beban,
Ketika kamu menemukan yang tepat, mobilnya melesat dan musim ini telah menguji Max Verstappen dalam banyak hal. Kami tidak selalu memiliki mobil yang cepat, tetapi dia tetap fokus dan membantu tim untuk merespons. Inilah yang dikatakan Paul Monaghan yang menyebutnya sebagai pembalap luar biasa di dalam dan di luar mobil. Sementara di McLaren, Lando Norris telah menemukan sesuatu yang cocok untuknya. Setelah insiden dengan Piastri di Kanada, kerusakan mesin di Zandvoort, dan akhir pekan yang buruk setelah jeda musim panas, Lando Norris sekarang tampaknya telah mengatasi tekanan terhadap rekan setimnya. Lando telah belajar untuk mengisolasi diri, menghilangkan gangguan dan kebisingan. Ketika kamu menjadi target untuk gelar, kamu harus memilih. Apakah kamu menutup diri dalam duniamu atau membiarkan dirimu terhanyut? Sementara Oscar merasakan tekanan menjadi yang diburu, bukan pemburu. Sekarang peran telah berbalik di McLaren, dan ini bisa mengubah segalanya. Sebuah konsep yang sudah dirangkum dengan sempurna oleh Toto Wolff, yang mengejar selalu memiliki keuntungan psikologis. Dan di Meksiko, terjadi perubahan yang sesungguhnya, dominasi total dari putaran pertama hingga terakhir. Akhir pekan ini mungkin menjadi yang mengubah kejuaraan dunia. Ini adalah pertama kalinya Lando tidak hanya menang, tetapi menghancurkan semuanya. Ini adalah jenis kemenangan yang membebaskan sesuatu di dalam diri Anda, dan kita akan melihat bagaimana kejuaraan dunia berlanjut dari Norris ke tingkat yang lebih tinggi, atau bahkan membuatnya jatuh. Karena sekarang ia harus mempertahankan posisi kepemimpinan di kejuaraan, dan tekanan dari Piastri beralih ke Norris. Saya pendapat Anda tentang tahun 2026 di komentar. Bagaimana Anda melihat pernyataan Vasseur dan Fichtner? Apakah Lewis Hamilton siap bertarung untuk gelar tahun depan? Apakah Anda setuju atau tidak dengan pilihan 2 pit stop wajib dalam balapan? Siapa yang Anda lihat sebagai favorit di Brasil? Bagaimana Anda melihat juga pertarungan untuk gelar? Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua komentar Anda. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberikan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.